pemirsa ini Borneo pada hari ini. Kembali lagi kami hadir di layar kaca Anda tentu saja bersama saya Jeff Horizon. Dan saya Herlinda Ingkong, kita akan memandu ini Borneo spesial dari Kalimantan Utara selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan kita juga akan menyajikan tentu saja obrolan inspiratif untuk pemirsa pada hari ini. Dan kita juga akan menyajikan berbagai informasi lintas Kalimantan nantinya, Linda. Betul banget. Dan tentunya nanti kita akan membahas di obrolan inspiratif ini nih sudah ada di spill di depan kita ini pemirsa. Wah, apa ini? Pasti dari teman-teman dari Kalimantan lainnya juga tidak asing dengan karya yang ada di sekeliling Linda dan juga Jeff ini. Betul. Namun sebelumnya biar kita lebih tahu ini gimana sih cara pembuatannya dan apa sih arti-artinya dan siapakah pembuat atau pengrajin dari karya-karya yang nan gokil di kiri kanan kita ini. Langsung saja kita akan saksikan dalam obrolan inspiratif yang berikut ini. Wah, Jeff, kita langsung kedatangan bidadari jatuh dari Kalimantan Utara. Betul sekali. Luar biasa sekali nih, merona-merona ya Jeff. Dan ini adalah toko ataupun pengrajin dari produk yang ada di sekitar kita saat ini pemirsa. Dan tentu saja dengan Ibu apa ini? Ibu Miana Padan, Kak. Ibu Miana Padan dan Ibu Saretjau. Kalau Ibu Wah. Miana yang mana? Oke, Ibu Miana. Kodenya begitu ya Ibu ya? Nih. Ini. Kalau Ibu Saretjau ya? Oke. Oke, tandanya Dan kalau seperti Ibu ini. Miana ini perannya sebagai pembina kelompok WSK ya. Ya, Oke. Ini cara sebutnya gimana Ibu? Uwe? Weseka. Oke, berarti kalau Ibu pembinanya, Ibu adalah wakil pembina, oh bukan? Anggotanya. Anggotanya. Wah, luar biasa sekali seragamnya Jeff. Kita harusnya bikin seragam batik seperti ini juga. Nah kita penasaran nih, ini seragam yang dipakai hari ini juga seragam dari kelompok WSK ini kah atau Kebetulan punya kembar. kebetulan gitu. punya kembar nih? kalau seragam kelompok belum selesai. Oh, oke. Ini biasanya seragam yang dipakai ikut lomba nyanyi biasanya kalau di kampung. Lomba nyanyi perkawan. Perkawan. Betul. Wah, keren sekali, berarti terlalu banyak kegiatan ya Ibu ya. Iya. Tapi semakin banyak kegiatannya ternyata semakin mampu mengerjakan kerajinan-kerajinan ini. Keren banget ya Jeff ya. Produktifnya tinggi sekali. Nah kita mau tanya nih dengan Ibu selaku pembina nih awal mula kemudian bisa berdiri WSK nih gimana sih, kemudian ada produk bermacam bagai produk yang ada di depan kita saat ini Bu, silakan Ibu. Ya, pertamanya itu kami itu awalnya dari PKK kecamatan sih yang suruh untuk membentuk bentuk kelompok pengrajin dalam PKK itu awalnya tadi. Nah karena kami terus lanjut. Nah sekarang kami bisa berdiri sendiri, mandiri. Jadi kalau awalnya dari situ terus kami bisa bekerja sama dengan UMKM kabupaten. Dan sekarang kami bisa mengelola sendiri, walaupun kami mengelola itu secara manual dan secara berkelompok. Ya, kita bersyukur karena sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2019. 2019 Ya. pada saat COVID melanda. Ya, saat Hebat COVID. di sini Pada Ibu-ibu. saat itu, tapi itu hanya pelan-pelan. Kami Oke. tidak ini karena kami itu dalam satu kelompok tuh hanya 5 orang. Iya. Jadi kita kerja tuh hanya Senin Kamis lah ceritanya. Oh, ada harinya, Ya. hari tertentunya. Ya. Berarti untuk pengrajin lainnya, anggota lainnya gitu Bu, berarti
apakah yang tidak punya pekerjaan yang rutinitas dilakukan sehari-hari seperti ke kantor mungkin, tapi kayak sebagai ibu rumah tangga aja langsung gabung sama WSK ini? Ya kami ya yang kemarin tuh karena kami sama-sama petani kan. Oh, Nah, waktu itu yang bisa, tapi kami belum bisa ambil yang belum bisa nganyam. Jadi kami bisa nganyam, bisa raut sendiri, nganyam sendiri. Jadi kami gabung dalam satu kelompok, terbentuklah kelompok yang dinamakan kelompok WSK. oh oke. Ya, Nah, kalau WSK ini sendiri, apakah konsentrasinya ini hanya pada fokus untuk anyaman dari rotan atau ada produk-produk lainnya juga nih yang dikerjakan? ya ada juga kami kadang-kadang buat dari bambu, anyaman dari bambu, sama buat dari ini apa namanya tadi? Daun pandan. Ya daun pandan. Kalau bahasa Dayaknya Daah. daah. Ah, Daah yang untuk Daah. topi Untuk Dayak. topi seperti Dayak. ini. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. oh, berarti Ini topi pandan. Dayak ini dibuat dari daun Daun pandan, pandan. Iya. Ya. bukan dari rotan, Bu ya? Enggak, Bukan. dari daun pandan. Kalau enggak ada rotan baru kami pakai lagi dari daun pandan. Dari daun pandan bisa Ya. sekeras ini ya. Oke, nah berarti kalau Ibu Miana ini sebagai pembina, berarti kalau Ibu panggilannya Ibu Saret ya? Ibu Saret atau Ibu Saret? Ibu Saret. Oh ya Ibu Saret, berarti bagian apa nih? Ngide kah, kasih ide atau juga sama-sama nganyam semuanya sama rata? Sama-sama nganyam. Sama-sama nganyam. Ya, sama-sama raut. Sama-sama raut juga, sama-sama nganyam. Oke. Rautnya ini di pikiran kita nih seperti meraut pensil kah atau pakai begini ada Ya, kayak ini ada pisaunya. pisau terus Ada pisau khusus. begini ya, Ya. manualnya. Kita manual. Apakah Jadi nanti kita rumit. bisa coba nanti itu Bu? Ada kali nanti ya, nanti caranya mungkin ada kelas khusus nanti kita datangin ke tempatnya. Nah, bisa Ya, datang ke bisa. rumah. Nanti itu terbuka untuk umum. Yang penting hubungi dulu. Yang penting hubungin dulu ya. Iya. Nah, ini Bisa. Jeff katanya mau belajar nih ya. Bisa dari Walaupun bisa kita perorangan, bisa dari sekolah, bisa kita Bisa juga belajar. per kelompok datang. Karena rencana kami yang sebenarnya tadi tujuan kami itu hanya bukannya kita mau cari duitnya tidak, tapi yang penting rencana kami ke depan itu dari dulu memang kami rencanakan supaya semua anyaman bermotif ini bisa menular ke generasi muda. Sebenarnya itu maksud kami, tapi sampai sekarang kurang niat mereka. Wah, Jeff, ini PR kita juga nih Jeff. Kita harus bisa memperkenalkan dari kita aja lah dulu gitu kan. Betul. Kamu sendiri aja minat nggak nih Jeff? Nah, saya penasaran karena memang untuk menghasilkan, kalau kita membayangkan rotan ataupun daun pandan biasanya kan kalau langsung dari hutan modelnya bulat-bulat ataupun masih belum jadi barang jadi. Berarti ada metode atau cara khusus mungkin atau pisaunya mungkin agak beda daripada yang lain untuk menyerut dari rotan ataupun daun pandan itu sendiri, Bu. Ada cara khususnya nggak sih, Bu, atau pisau yang digunakan tuh khusus atau gimana? Ya kalau untuk rotan memang ada pisau khusus, ada untuk kasih belahnya, ada juga untuk rautnya, ada juga untuk kasih tipisnya alatnya yang lupa juga bawanya tadi. Ada model alatnya segi 4 begini, terus kita kasih ini tarik begitu, kasih tipisnya. Dikasih tipis dan Ya, diperhalus ya. ya Gitu. kalau pandan nih kita pakai alat ini aja, model kita buat untuk model gigi anunya itu kan, itu yang kita tarik setelah dimasak. Gitu aja. Oke, wah ini Ibu kalau kita ngelihat kan di dekat kami berdua Jeff, di antara kita gini kan banyak sekali karya-karya yang mungkin menjadi setiap karya di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan. Iya. Begitu. Kadang di Kalimantan lainnya, barat atau tengah mungkin juga menghasilkan motif seperti ini. Cuman saya sering lihat itu dengan menggunakan metode yang sama dan kain begitu. Nah, apa sih yang menjadi pembeda kita yang dari Kalimantan Utara sama mungkin di wilayah lainnya nih untuk karya-karya yang dikeluarkan oleh WSK?
Kalau kalau motif ininya dari mereka dari kain. Tapi kalau kita mau yang alami atau nenek kita mau lanjutkan karya nenek moyang. Jadi makanya kami meneruskan ini. Memang kalau batik mungkin bisa, tapi karena dia ini, karena batik itu beda dengan yang alami gitu. Iya. Jadi itu rencana kami masih lanjutkan yang namanya menganyam untuk yang bermotif. Wah, ini kayak yang di layar kita ini ya Ibu ya, berarti ada apa? Ya, itu Berbagai rencana- macam. Itu rencana ke depan. Oh, rencana ke depan. Berarti sudah ada gambarannya duluan. Ya. Ini berarti kerjaannya ini mengerjakannya di rumah ya? Iya, Rumah iya. produksinya. Wah, rame Iya, Ra. iya. Nah, itu rotan-rotannya berarti rotan pun ambil sendiri di hutan Ya. atau beli juga nih? Kami ambil sendiri di kebun, ada juga di hutan, terus raut sendiri sudah diraut, terus dikasih pewarna hitam dari bahan alam. Oke. Wah, keren nih. Berarti ekonomi sekali ya karena mengambil bahannya aja mandiri. Iya. Stroke juga ya Ibu-ibu. Berarti ngambilnya itu sulit nggak Bu untuk di hutan-hutan Kalimantan Utara sekarang bahannya? Ya sulit, tapi ada baiknya juga rupanya ada dari orang tua saya tanam di kebun. Jadi Oke. sekarang itu yang kami pergi ambil itu pun susah kami tarik. Susah betul Kami gotong tariknya. royong aja tarik. Oke. Sesusah itu tapi tetap sampai sekarang Ya masih tetap semangat. Berarti rotan ataupun daun pandan itu tidak diambil secara liar tetapi memang dibudidayakan ya di kebun Iya, iya, warga iya. masing-masing Ah, gitu ya. Oh, Nggak, Iya. nggak hidup liar dia. Kadang-kadang ada tapi itu KW-nya kalau rotan. Hmm. Beda dengan yang kita tanam. Yang kita tanam tuh dia kecil aja batangnya, tapi kalau yang KW besar-besar batangnya itu. iya. Wah, keren banget nih Jeff. Kalau kita telusuri nih Jeffnya ternyata ada juga suku Dayak yang ada di negara tetangga ya Bu ya, di Malaysia iya. ya. Nah, itu juga mereka memproduksi seperti gini nih kerajinan seperti ini. Cuman ada menjadi pembedanya ya Bu ya. Kalau kita di sini asli langsung dari kebunnya. Kebunnya. Ibu begitu. Wah, ini kalau bentuk rotannya berarti masih rotan yang lembek itu dijemur gitu ya Bu ya sampai Ya, bisa sekeras ini kita tuh kita ambil dulu ngelola buka dia punya kulit ari, terus baru kita jemur, baru kita belah. Lama prosesnya. Wah, keren banget nih. Nah, kalau Ibu Sar sendiri biasanya sudah di tahap bagaimana untuk produksinya? Apakah sudah di tahap yang ini belanyat ya? Ya, banyak. Di tahap begini atau sudah masuk tahap yang menjahit seperti bergabungan dengan kulit sintetis ini atau gimana kalau Ibu? Masih belajar menganyam. Menganyam, oh berarti belum proses Belum pembentukan proses, seperti ini tapi ya? berarti? kakak ini yang bisa Ya, dia menyelesaikannya. menyelesaikan yang Berproses. Iya, masih proses, masih belajar Oke, berarti kalau Ibu Saret yang bagian menganyam-menganyamnya. menganyam-menganyamnya, Begitu. Nah, Ibu Miana yang bagian menyelesaikan. menyelesaikannya. Wah, sebuah kelompok yang sangat bagus nih kerja Iya. sama. Kerja sama tim yang baik ya Ya, ini ya. Iya. kalau masih semuanya sudah selesai, tinggal kami sama-sama lagi buat untuk kasih selesai ke pasang resletingnya, begitu. Wah, iya kalau kita ngelihat ini benar-benar dari alam itu berasa ya Ibu ya. Iya, Dan pewarnanya itu menggunakan pewarna alami. Pewarna alaminya ini apa nih dari bersumber Dari dari ini apa? dari Daun. kayu yang dinamakan daun kepi kalau bahasa Dayak Lepuk Tepu. sama Terus sama tanah hitam. Ya, tanah yang hitam di pinggir sungai itu ada yang tanah hitam. Itu kita masak dulu airnya sama rotannya kan. Masak dulu terus kita kasih rotan sama ininya duluan, daun kayu. Sudah itu sudah kita ini sudah selesai dia punya ini tuh langsung kita kasih masuk tanahnya. Jadi direbus paling kurang lebih 1 hari baru bisa hitam. Oh, 1 hari. Proses Satu hari pembuatan proses. pewarnaannya juga Pewarna 1 hari. hitamnya lama Proses dia. celupnya dia nutuh air itu sambil apinya mendidih. Air anunya tuh. Kasih terus apinya sampai Stop. 1 hari nggak bisa stop. Berarti itu Bu kalau 1 hari
kan nggak mungkin pakai kompor gas ya, habis habis lah lah. gas kita. Kayu Berarti api. pakai kayu api, sistem zaman dulu, Ya, pakai apang kayu ya. api. Ya. Oke, wah. Ih, kelihatan banget Luar Jeff biasa. kalau misalnya memakai dari pewarna alami kan memang agak sedikit pudar-pudar, tapi bagi yang pencinta alam begitu ya, yang menghindari dari mungkin kepalsuan semata dunia ini. Betul. Ya, pakai Dan- yang alami-alami. Dan harus diketahui memang apabila kita menggunakan pewarna alami tentu saja kualitasnya lebih tahan lama Ibu ya. Iya, tahan dia. Lebih tahan begitu ya? walaupun berpuluh-puluh Nggak tahun luntur dan dia, warnanya hitam. tidak luntur. Ya, hanya dia pergi agak merah aja itu, tapi dia tidak luntur. Nah, Ibu, ini kalau kita penasaran juga kan yang ada di seluruh Kalimantan, baik di Indonesia maupun di Dayak yang ada di Malaysia itu pasti motif yang sama itu seperti yang ini ya. Ini selalu sama, ini setiap wilayah pasti. Nah, Ya. apakah ada motif yang menjadi pembeda dengan motif-motif dari Dayak lainnya begitu? Adakah yang khusus khas Kalimantan Utara? Oh, kalau setahu kami tidak ada beda, cuma nama aja yang berbeda dia punya motif. Kalau gambar-gambar motifnya itu mungkin sama, tapi mungkin arti atau Iya. dia punya nama motifnya aja yang beda. Kalau bahasa kami kan itu kalung kelaji, artinya Kalung Kelaji. kelaji. Artinya? Ini gergaji orang dulu. Oh, Itu Ya, gergaji mereka orang. niru itu seperti ini kan. Yang motif yang ini oh iya. itu pakis, ujung pakis. Oke. Nenek kita dulu kan kalau lihat satu bentuk di hutan pasti mereka ukir itu secara secara logika kan tidak masuk akal dengan kita karena mereka tidak punya pendidikan. Kok Iya. bisa mereka niru rupa yang terbentuk di hutan? Mereka masukkan di karya mereka, itu yang paling aneh mereka. Wah, keren banget ya berarti Iya. ya, Jeff ya. Bayangin ini bentuk gergaji. Wah, berarti terjawab sudah teka-teki saya selama ini. Berarti Oh, sebenarnya dari dulu kamu menggali apa sih sebenarnya makna dari gambar itu ya? betul, aku pikir kayak apa sih ada kayak huruf S terus ada kayak zigzag. Terus saya pikir bendera mungkin gitu kan. Itu Bu. untuk pegangnya yang ini, yang ini. Oh, ganggang. Ya, Iya. Ini ganggarnya. pegangannya. Terus itu giginya. Oke. Itu gergaji orang dulu kan yang begini. Iya, Yang saling panjang Ya, yang untuk panjang. potong kayu. Jadi semua orang Dayak Kenya dulu tahu ini, baik yang di Malaysia, di Kalimantan Utara, tahu itu. Nah, Oke. kasih tahu tuh Linda. Kalau dia enggak tahu berarti bukan orang Dayak dia dulu. Wah, berarti selama ini hampir beberapa tahun usia hidup saya, berarti saya baru tahu ini artinya apa, berarti sudah diakui Dayak sudah. Oke, ini gergaji zaman dulu berarti keren ya dari motif ini aja nih Jeff ya. Kita udah tahu ada berbagai sejarah Kalimantan, sejarahnya Dayak ataupun Kalimantan, kehidupan zaman dahulu itu hanya dari sebuah motif. Kita sudah tahu berarti Mereka kan kebiasaan. bergaul dengan alam. Oke, asik bergaul dengan alam. Bergaul dengan alam, makanya banyak juga bunga-bunga rupa di motif mereka kan. Iya. Karena mereka lihat bunga di hutan, mereka langsung pulang bentuk satu karya. Itu kelebihan mereka, padahal tidak punya pendidikan sama sekali. Iya, berarti ke seni begitu ya. Ya, Nah, masuk tadi ke Jeff ada kayak daun pakis yang mana itu ya Jeff ya yang ditunjuk? Ini motifnya Ini. seperti yang paling gede ya, Ibu Oh. ya. Ya, Oke. itu ujung-ujungnya pakis. Di Mereka sini lihat di itu ya. hutan. Wah. Wah, berarti bukan motifnya Dayak kita yang kalungnya Dayak yang mutar-mutar itu ya Bu ya. Ternyata Iya. ini beda arti lagi. Beda. Karena kalau itu kan kasih masuk di karya tuh mungkin sulit karena dia Iya. kan banyak. Jadi mereka ambil petik ujung-ujung ininya aja mereka buat. Wah. Karena memang orang dulu ya, orang tua kita dulu selalu mengekspresikan apa yang mereka lihat dari karya-karyanya Bu Ya, ya. dari alam mereka. Wah. Nah, kita juga penasaran nih Bu, kalau dari kedua ibu ini sendiri berarti dulu diajarkan merajut atau melewati proses pelatihan atau diajarkan sama orang tuanya atau dari mana nih sebetulnya bisa jago merajut membuat hal-hal semacam ini. Oh, dari orang tua lah karena sementara kami diam-diam aja. Kami
waktu itu karena kita kan takut kalau salah tuh dimarahin waktu dulu kan. Mereka tidak mengajar kita oh tolong buat ini belajar. Mereka tidak begitu. Pas mereka pergi ke dapur, kita diam-diam pergi ambil. Kita buat, ya kan pas mereka datang lari kita. Itu ya, kami ngumpet kami dulu. Oh, jadi ini juga menjadi kenakalan remaja dulu. Kenakalan remaja zaman old gitu. Ya, sekarang kan dibina kalau buat yang begini dibina. Sekarang kalau dulu tuh karena mungkin kami ada niat tapi mereka takut kami merusak mereka punya karya gitu. Iya, tapi kalau dilihat sekarang, wah sudah ternyata menghasilkan karya yang bagus-bagus gitu ya. Ini keren sekali Bu, kita untuk dalamin lagi. Nanti kita ternyata di segmen kedua ini Jeff, kita bakal diajarin bagaimana cara membuat karya-karya ini. Menganyam ya Ibu ya, menganyamnya begitu. Dan nanti kita akan coba sama-sama dengan Ibu Miani dan Ibu Saret. Namun sebelumnya Ibu dan juga Jeff, kita mau tahan dulu karena kita mau jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Ini Borneo.